RC-nya rata atau EVOS-nya rata kita nggak tahu karena fight-nya 4 lawan 4 sudah segera terjadi. Zack bakal bergerak masuk ke arah jarak pertama yang berhasil ditumbangkan. Sementara 2 orang dan bahkan 3 seharusnya tim JRC Uprising sudah mulai terkena down. Masih ada 2 ternyata. Zack-nya bakal berupaya untuk naik ke arah atas tapi Eki bakal sulit untuk melakukan. Selanjutnya sedangkan Surya nggak bakal bisa keluar pastinya dari cengkraman zona. Langsung dikasih headshot sama terang Rasya. Ini dia udah lama banget gue gak denger King Korok. Ini pertama kali kita ya bareng. Iya. Padahal kita udah bareng berapa lama nih? Udah kenal berapa lama kita? Iya makanya kita udah sering ketemu tapi baru satu meja caster sekarang nih. Terima kasih untuk Giveaway ini Sports pokoknya sudah mempertemukan Bigan dan juga King Korok. Betul, terima kasih ya buat Yuwoyen karena saya sudah dipertemukan dengan salah satu caster andalan di event itu sendiri. Seperti biasa menjilat gaming. Menjilat gaming tapi di sini nampaknya bakal ada yang cukup berdarah-darah karena di sisi atas Mothos ternyata udah ada 2 pertemuan sekaligus nih Migan ya. Iya, di sana sudah ada Spartan Harvey dan juga tim Aura Ignis. Kalau ngomongin soal Aura Ignis seperti biasanya untuk area Mothos sendiri ini udah bakal jadi hal yang biasa, tetapi Galang mendapatkan hadangan dari salah satu wanita perkasa, bahkan Galang di sana harus ditumbangkan. Galangnya udah mulai hilang tapi masih ada Ajix kali ini dengan ada 1 cord di tangan serta Mark 7 juga nampaknya bersiap untuk pertempuran jarak dekat yang tidak akan bisa dihindarkan. Lo lihat Saint Spartan Harvey benar-benar cepat banget untuk melakukan follow up. Mereka sadar masih ada 1 orang tersisa, 1 jam bakal dilakukan sama seorang Aleta, tapi masih ada Tem Thunder juga. Setup keluar harus coba dibuka terlebih dahulu, tapi 1 lawan 4 sedikit mustahil, tapi Aura berhasil untuk take down sama seorang Ajix, bahkan langsung di end kali ini. Masih ada bantuan dan gak bisa Aleta menjadi korban kedua, tapi dari seorang Moon dan juga Grace bakal coba datang mempersiapkan keadaannya kali ini. 1 lawan 2 masih coba terjadi dan coba dikocek terlebih dahulu, bahkan Grace harus menghilang, but it's okay. Untungnya Moon bisa menembakkan Ajix. Hampir saja 1,2 detik follow up yang agak sedikit terlambat dari Saint Spartan Harvey. Bisa saja mereka tumbang di hashtag ke-12, tapi dari kedua orang tersisa masih bisa melakukan follow up dan keadaan dari 1 orang terakhir tim Aura Ignis ini posisi health point-nya udah nggak sehat lagi sepertinya buat ngelakuin fight-nya. Tetapi ada komentar juga dari Muhammad Adrian Mastura, mau seru nonton grand finalnya, tampilkan respect kepada semua tim tanpa menjatuhkan tim lain guys. Nah itu dia best komen yang luar biasa pastinya ya. Respect sesama tim siapapun yang menang, karena kalau kita lihat sudah ada tim yang ditusunkan dari Spartan Harvey kali ini ya. Harus benar-benar tumbang di posisi ke-12. Mereka belum dapat reset, mereka belum nge-revive lagi kedua teman yang harus tumbang ketika mereka fight melawan tim dari Aura Ignis. Aura Ignis pun mereka langsung cabut aja untuk member yang tersisa supaya bisa melakukan reviving dan mereka bisa survive lagi ke area menit-menit selanjutnya. Karena kalau misalkan ngomongin survive sampai ke menit-menit selanjutnya dengan kondisi tim lu yang udah nggak lengkap lagi, ini bakal susah kecuali GRC yang punya jiwa-jiwa lone survivornya itu kuat banget. 2 kali GRC berhasil survive dengan kondisi dia hanya tersisa sendirian. Di game pertama ada Mario, di game kedua ada Lim yang berhasil ngebawa lagi-lagi untuk GRC Uprising itu sendiri survive sampai ke 2 besar. Tapi untuk secara poinnya mereka ada di posisi keempat, dan kalau kita melihat kali ini sudah bakal ada fight kembali. GRC rupanya malah menambah tempo agresi permainannya. 1 orang Kenji berhasil ditumbangkan dan sejauh ini 4 poin kill dari 2 tim berbeda berhasil dikantongi oleh GRC. Nyayur banget dari GRC kali ini, benar-benar main cepat, benar-benar main galak. Mereka nggak mau kehilangan poin kill sama sekali, mengingat walaupun dari segi placement cukup mendukung, tapi poin kill juga harus menopang mereka supaya mereka bisa mengamankan hari pertama dengan tenang. Tapi ada yang nggak tenang karena di sentral ada kawan-kawan dari MBR kali ini yang segera hadir, coba menyambangi Dranix yang sedang melakukan happy looting terlalu lama, split up terlalu jauh, tapi masih belum ditemukan ada jejak-jejak dari Dranix kali ini ya. Iya ya, Dranix harus segera notice setelah ada suara tembakan dikeluarkan oleh seorang Mal. Harusnya follow up dari teman-teman Dranix ini juga cepat, entah itu mereka follow up untuk set up melakukan fight atau mereka mau komit buat mundur. Tapi rupanya pengurungan sudah dilakukan oleh tim Dranix yang mana 1 orang best yang bukan bestie, bahkan Tuan Arnang juga berhasil ditumbangkan. 2 orang sekaligus, tapi Dranix terbalaskan karena Denzo-nya juga terkena down. Mal dengan vision yang cukup luas berhasil mendapatkan 1 orang kembali, bahkan 1 orang yang berupaya melarikan diri dengan vehicle-nya juga
ditabrak, ditembak, dihancurkan. Satu orang terakhir yang tersisa. Mal memberikan informasi terhadap satu orang tersisa. Moko harusnya menyala, tetapi tidak ada vehicle yang bisa digunakan oleh tim Ranix. Membuat satu orang Satria sebagai orang terakhir sudah tertembak kembali, dan ada zipline yang bisa digunakan untuk cabut lebih cepat lagi. Tetapi Satria masih menahan pergerakannya sampai akhirnya biar Epsilon tumbang di tangan Ranix di posisi ke-11. Aduh, terlalu terburu-buru dari MBR sehingga mereka tidak sadar bahwa dua anggota dari Ranix melakukan split up sejauh itu, dan tiba-tiba datang ada yang nge-flanking dua orang dan ngebuat formasi dari MBR harus berantakan. Oke, kita beralih terlebih dahulu kali ini. Kawan-kawan dari arah Ses dan juga Fight nampaknya akan segera bertemu. Tapi Fang, apa yang kamu lakukan? Karena memang udah ada lemparan-lemparan granat yang bakal coba dibuka sama seorang Raka, tapi seorang Wong berhasil terpick off di tangan seorang Kaze di sana. Langsung coba di end, tapi Danger Zone harus respect terlebih dahulu gua rasa. Jangan meremehkan Danger Zone ya. Apalagi Danger ini sebetulnya nggak serem-serem banget kalau di fase regular season, tapi kalau udah di final, Danger aja punya agresivitas sendiri gitu. Danger aja lebih serem kalau misalkan di grand final, tapi rupanya dari seorang Black sendiri masih belum mau berlindung di area rumahan. Dia masih berada di arah luar, masih tetap mau ngawasin ke arah anak-anak dari tim Sesgo Boba yang mana Fumnya sendiri sudah terculik, bahkan tidak bisa untuk diselamatkan dan harus cabut untuk 3 orang nah kan terakhir kena Danger. Baru gue bilang Danger final itu ngeri bos. Iya, ngincer bos, hati-hati gitu kan. Auto aim masalahnya. Iya, Danger di final tuh auto aim. Benar itu dia. Jadi harus lebih respect lagi untuk depannya. Tapi balik lagi nih untuk kalian semua yang lagi ada di rumah, yang lagi nonton, coba nih tempo permainan yang ada di Purgatory udah cepet. Tempo tombol like-nya juga boleh dicepetin lagi. Langsung digas, dipencet tombol like-nya. Plus yang belum subscribe dulu gitu. 600.000 subscriber kita gaskan di babak grand final tentunya. Begitupun suara tembakan sudah mulai keluar di area seberangan sana. Ada First Riders juga yang sudah mengirimkan peluru panas ke arah tim Ranix, seharusnya di area pulau yang berbeda. Kalau ngomongin soal Ranix itu sendiri, mereka sudah dapat area zonanya. Mereka dapat juga area sentral yang punya kompon cukup banyak. Mereka tidak ada alasan untuk melakukan perpindahan tempat kalau misalkan mereka tidak dapat gangguan juga dari area dimanapun. Satu tim berhasil mereka lumatkan, dan bahkan posisi mereka masih cukup aman juga. But somehow ada kupel di area bawah jembatan berhasil ditumbangkan dan bahkan menjadi rebutan untuk dua tim yang berbeda. Skylar connect ke arah pertahanan dari tim First Riders. Mereka terancam karena di arah bawah Nami, Kaze, Black dan kawan-kawan memiliki kompon permanen, memiliki kompon cukup kuat. Ini tidak bisa dihancurkan. Ini adalah kompon permanen. Kalau misalkan First Riders mau komit ngeras ke area anak-anak dari tim Bonafide, ini harus punya glue wall yang bisa digunakan untuk membuka jalan, dan itu membutuhkan glue wall cukup banyak. Sayangnya North udah terlanjur maju sendirian, dan follow up dari teman-temannya juga harus memperhitungkan resource yang mereka miliki. Tapi UI berhasil merupakan satu orang dari seorang Bank di sana King Kodok. Nah, masih ada satu orang Black. Langsung critical damage ternyata. Connect satu tembakan cukup menyeramkan, tapi North kali ini langsung menjadi garda terdepan juga. Masih ada Temptaner, coba digocek, dimainkan, ditahan dari Charles Buster-nya. Justru dia yang harus tumbang dari seorang North. Gak masalah, David juga bakal coba memberikan bola bantuan dari arah belakang sehingga dua anggota dari Fight juga harus berantakan. Tersisa 2 orang. Masih ada seorang Shelby, bakal coba dikeker sama seorang Scooper kali ini. Dicari celahnya terlebih dahulu. Sedangkan satu lemparan granat berhasil mendapatkan satu dari seorang David, dan tersisa sendirian dan berhasil ditumbangkan dengan penggunaan charge booster yang benar-benar galak. Bahkan pertempuran juga terjadi pada saat yang sama di waktu yang sama, tapi berbeda tempat nampaknya. Dari Marawa, Salsa mau kemana kamu? Langsung coba dicari sama seorang Arul. Masih ada satu anggota tersisa yang nampaknya tidak bisa berbuat banyak kali ini ya. Dua pertempuran di dua area yang berbeda dengan waktu yang hampir saja bersamaan, tetapi EVOS Immortal pun tidak bisa begitu tenang karena mereka bakal kedatangan lawannya kembali. Ada Void 69 yang bisa saja menghancurkan pertahanan dari tim EVOS Immortal, tetapi Mars di sana masih cukup sigap. Bahkan Zack berupaya untuk melakukan follow up. Ada Chrono yang sudah mulai dinyalakan tetapi bergerak mundur. Arul berhasil tumbangkan balas, tapi Zack dan juga Ban berhasil merupakan 2 orang dari tim Void 69. Malah yang keras dibuat acak-acakan kali ini, menyisakan 1 orang saja tersisa dari tim Void 69 yang hanya berlindung dan bakal berupaya untuk cabut. Ya ampun, 1 orang tersisa dari tim Void 69 malah cabut ke area belakang. Pok ame-ame belalang kupu-kupu.
Ngeras rame-rame lah kok malah turu. Ya. Ilmumu kurang deh kalau kata Ipos gitu. Aduh bahaya banget. Tapi kalau kita lihat masih berlanjut ternyata pertempuran di sisi lain kali ini. LDR jarak jauh, Dranix dan juga First Rider masih coba saling tukar tembak. Tapi baru bangun udah jatuh lagi. Maal butuh bantuan, butuh perlindungan dan harus bersembunyi. Bahkan baru bangkit sudah terjatuh lagi. Ya ampun, ini seperti luka dalam yang nampaknya harus segera diselesaikan dari seorang Maal ya. Iya, ini dia tembakan dari First Riders. Nggak Maal, temennya yang nge-revive. Si Denso-nya yang kagak di-revive lagi. Waduh, Maal jahat, ditinggalin. Karma langsung sampai ke Maal. Harus menghilang juga dari seorang Maal karena tembakan memang tiada henti dari First Rider. Itu dia. Si Denso berkali-kali nge-revive Maal sampai 3 kali ada tadi kali ya? Ada 3 kali. Ada 3 kali. Lepas yang nge-revive-nya kenok juga. Si Maalnya lagi gulung medkit nih. Nggak ke-revive. Ya ampun, kasihan banget gitu kan. Aduh. Tapi kalau kita lihat, aduh ini posisi dari Aura emang agak sedikit sulit tadi sudah sendirian juga. Iya. Tapi ini dia untuk poin aslinya sudah kalian bisa lihat di mana EVOS Bonafide juga memimpin klasemen sementara. Tapi yang jelas ada Dranix yang sedang berusaha lepas dari jeratan First Rider kali ini ya. Iya itu dia. Untuk poin dari tim Dranix itu sendiri ada di angka 24. Mereka bisa saja naik ke arah atas karena untuk game bersama dengan FR ini ada di angka 10 poin. Mereka punya sentral. Di sana juga ada yang namanya warung untuk bisa membeli 1 tiket reviving dan bisa menyelamatkan 2 orangnya kembali supaya bisa survive. Karena untuk area lootingan ya, untuk area lootingan orang-orang yang tadi sudah ditumbangkan dari tim Dranix ini masih ada di area sentral. Tapi pressure terus saja diberikan oleh anak-anak dari First Riders yang ngebuat dari tim Dranix sendiri ini agak sedikit kewalahan. Dan rupanya ada Predator di game sebelumnya ada Kocel mendapatkan 5 poin eliminasi dari Jet Capital Hagia bahkan ya. Yes, tapi balik lagi nih dari seorang Kocel juga butuh banget game kali ini. Tapi ternyata ada Susana ketemu sama 2 orang sekaligus yang harus membuat ngebuang Glue Wall. 3 Glue Wall kali ini bakal coba di pop up terlebih dahulu demi menyelamatkan nyawa dari seorang Susana itu sendiri. Chargebuster bakal coba persiapkan 1 jalan keluar dan tertebak ditungguin dari arah belakang. Ya ampun, tersisa seorang Jatra yang megang 1 senjata yang cukup mumpuni karena 1 orang lainnya baru aja dibangkitkan dan nampaknya akan jadi cukup sulit. Langsung coba disamperin sama seorang UI dan berhasil coba menghancurkan beberapa Glue Wall. Tapi bakal coba digocek sama seorang Jatra terlebih dahulu. Setup Glue Wall masih coba dimainkan. 1 jam bakal coba dilakukan dan ternyata masih coba dioper, masih coba digocek dan akhirnya Jatra harus terambil juga kali ini ya. Tapi at least 1 orang dari tim Dranix ini berhasil diselamatkan. Ini artinya mereka belum benar-benar tumbang di posisi ke-8 dan masih punya kesempatan untuk survive kembali. 1 orang sebagai lone survivor hanya bisa menyelamatkan poin placement dan mencuri-curi poin kill di mid game menuju ke late game ini. Dia 1 orang terakhir nggak bisa melakukan banyak hal sebetulnya dengan resource mereka, dengan resource dia lebih tepatnya yang udah ke reset, resource-nya udah habis gitu loh, udah kekikis juga sama zona seharusnya karena posisi tadi terakhir kalau gue lihat 1 player terakhir Dranix ada di luar zona. Tapi somehow Aura Ignis harus tembangkan 1 player terakhirnya oleh Eki dari tim JRC Aphrodite yang kali ini sedang mendapatkan angin segar karena sampai ke menit-menit akhir mereka masih survive dengan 4 membernya. Dan kalau kita melihat secara zona ini ada di tangan Jet Capital Hagia. Mereka punya area pinggiran zona, mereka punya compound permanen, mereka bisa nembak ke seberang ke area tim EVOS Immortal. Bahkan kalau misalkan EVOS dan JRC-nya ini fight, anak-anak dari tim Jet Capital Hagia bisa saja nge-steal kill ke area pertempuran tersebut. Yes, itu dia yang bakal terjadi. Tapi perlu diingat bahwa ada First Rider juga yang bersiap dari belakang yang bisa kapanpun masuk ke arah Jet Capital. Jadi Jet Capital juga harus membagi vision dengan benar karena posisi yang terlalu terbuka ini juga bakal jadi cukup berbahaya. Sis, Goboba udah mulai terbaca posisinya. 1 orang terakhirnya pun harus menghilang di sana dan harus puas di posisi ke-7. But it's okay, masih ada 6 tim, 20 orang kali ini yang tersisa dengan ada zona akhir yang pembagian 2 pulau. Ini gua rasa bakal semakin intens dari masing-masing tim. Justru kalau kita lihat EVOS yang sudah tidak mendapatkan zona mau tidak mau harus menyeberang nampaknya ya. Betul sekali, mendapatkan gangguan dari tim V69 lagi-lagi masih dengan vehicle-nya hanya mendistract saja. Mans tadi sempat tertembak dengan 1 buah sniper tetapi di arah luar sana dari Jet Capital lagi ya masih bisa untuk mendapatkan 1 poin eliminasi tambahan untuk mereka. Sementara Lim berhasil merupakan 1 orang Kaing dari 60
69 tapi di ending oleh seorang EY dari First Rider Storm. JRC Aphrodite perlahan-lahan sudah mulai masuk ke dalam zona selanjutnya, bergerak kembali tapi diarahin Dragon Phoenix pada akhirnya tumbang di posisi ke-6, sementara EVOS Immortal bakal ditahan habis-habisan oleh JRC. Tentunya ini bakal menjadi rematch seperti yang terjadi di Bermuda. Akankah JRC-nya rata atau EVOS-nya rata? Kita nggak tahu karena fight-nya 4 lawan 4 sudah segera terjadi. Zack bakal bergerak masuk ke arus jarak pertama yang berhasil ditumbangkan, sementara 2 orang dan bahkan 3 seharusnya tim JRC Aphrodite sudah mulai terkena knockdown. Masih ada 2 ternyata. Zack-nya bakal berupaya untuk naik ke arah atas tapi Eki bakal sulit untuk melakukan penyelamatan. Di arah lain poinnya harus sudah terpulangkan ke arah lobby, artinya makan dari tim Jet Capital lagi ya tentunya. 3 orang dari tim EVOS Immortal bakal menahan pergerakan 2 orang terakhir karena gelombang mulai terbuka tapi Eki-nya berhasil ditumbangkan dan Rasya pun terkena knockdown. Coba dilakukan follow up, masih bisa untuk diselamatkan terlebih dahulu tapi dari JRC Aphrodite hanya menyisakan 1 orang saja. Aduh, bakal jadi bahaya banget untuk JRC karena 1 orang terakhir juga udah mulai terbaca posisinya. Tapi dengan tidak adanya utility dari seorang Zack kali ini, coba untuk menahan diri, nggak mau gegabah mengingat ada tim yang coba menghujani peluru ke arah mereka juga berada di sungai dari zona akhir. Mau nggak mau ngebuat mereka harus menahan diri. Bahkan dengan ada zona yang sudah mulai bergerak, berarti objektif mereka adalah masuk dalam zona selanjutnya. Sedangkan Surya nggak bakal bisa keluar pastinya dari cengkraman zona. Langsung dikasih headshot sama seorang Rasya sebagai penutupan yang indah. Dan nampaknya JRC pun harus tumbang di posisi keempat. Mans udah mulai terjatuh, Rasya juga udah mulai terjatuh karena memang udah gak ada jalan keluar lagi. Zax menjadi harapan terakhir dari EVOS kali ini. Apakah bakal bisa memberikan damage yang cukup konsisten? Tapi nampaknya langsung merangin 2 orang sekaligus dengan penggunaan 1 VSS kali ini, coba menghujani kawan-kawan dari Jet Capital. Hati-hati, dari arah zona sudah mulai bergerak dan nampaknya First Rider Storm sudah mulai mengikis kawan-kawan dari Jet Capital satu persatu. Bakal coba dicari tapi Zax kali ini siap untuk mencuri kesempatan dari kawan-kawan First Rider. Tapi dengan sakitnya zona tidak mampu bertahan, harus tumbang dari Jet dan nampaknya pertempuran terakhir dimenangkan oleh First Rider Storm yang berhasil mendapatkan booyah. Itu dia First Rider Storm menutup game yang ketiga dengan sangat manis, berhasil mendapatkan buya. Sekalipun sebetulnya untuk situasi dan kondisinya ini untuk First Rider Storm agak sedikit sulit karena mereka tidak memiliki kompon permanen, tetapi timing dan juga resource yang mereka manfaatkan justru malah berhasil ngekat pergerakan dari tim Jet Capital Hagia yang sebetulnya mereka punya kompon